Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi atau mereka mengenai topik dalam audit teknologi informasi dengan topik yang kami pilih yaitu peranan seorang auditor dalam audit teknologi informasi. Jadi nantinya presentasi kali ini akan lebih membahas mengenai bagaimana seorang auditor itu bekerja ketika melakukan audit terhadap teknologi informasi suatu perusahaan. Next. Sebelum kami lanjut, izinkan kami mengenalkan kita dulu. Saya Ilham Ramadan dengan NIM 2104110039 dan rekan saya, silakan. Kamu off mic. Saya Muhammad Putra Senja Kemana dengan NIM akhir 138. Oke, next. Langsung saja kita masuk ke bagian presentasi. Yang pertama itu ada pendahuluan, di mana pendahuluan ini nantinya ada latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan. Di mana latar belakang itu lebih menjelaskan secara singkat apa itu audit dan juga auditor. Terus rumusan masalah itu apa yang bakal kita bahas di artikel ini atau presentasi kali ini, dan tujuan adalah tujuan yang ingin dihasilkan oleh artikel yang kami buat atau presentasi yang sedang kami laksanakan. Next. Yang pertama itu adalah latar belakang. Disampaikan latar belakang di sini merupakan pembahasan sedikit mengenai apa itu audit TI dan juga auditor. Jadi teknologi informasi telah menjadi bagian integral dari berbagai aspek kehidupan dan bisnis. Dengan pengajuan ini, perusahaan menghadapi tantangan baru terkait dengan pengelolaan, keamanan, dan juga integrasi terhadap sistem informasi. Oleh karena itu, peran seorang auditor dalam audit teknologi informasi menjadi sangat penting. Di audit teknologi informasi dilakukan untuk meningkatkan keefektifan penggunaan teknologi informasi serta mendukung efisiensi dalam pengelolaan risiko dan tata kelola teknologi informasi. Dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor terus mampu menjaga etika dan profesionalisme dalam menghadapi risiko yang terkait dengan keuangan dan operasional perusahaan. Karena itu, perusahaan perlu membentuk tim audit teknologi informasi yang kompeten, relevan, dan efektif. Hal itu bertujuan untuk memverifikasi, melaporkan, dan memberikan panduan atau merekomendasikan terhadap organisasi. Dengan demikian, peran auditor dalam audit teknologi informasi sangat penting bagi keberhasilan pengelolaan teknologi informasi dan audit, kontrol, dan keamanan sistem informasi pada saat next. Rumusan masalah sendiri. Yang pertama itu bagaimana peran seorang auditor TI. Yang kedua, apa saja yang harus seorang auditor perhatikan ketika melaksanakan audit TI. Dan yang terakhir, bagaimana proses evaluasi yang dilakukan oleh seorang auditor terhadap audit TI suatu perusahaan. Nanti akan membahas bagaimana auditor ini bekerja dan bagaimana auditor melakukan proses evaluasi terhadap perusahaan yang sedang terlibat. Tujuannya sendiri yang menjelaskan peran seorang auditor dalam audit teknologi informasi, mengetahui tata cara auditor dalam melaksanakan tugasnya, mengetahui penjabaran proses audit TI terhadap suatu perusahaan yang dijalankan oleh auditor TI. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu peran seorang auditor. Di sini itu ada 6 peran. Yang pertama, identifikasi resiko teknologi informasi, penilaian keamanan sistem, verifikasi kebutuhan regulasi, pengembangan prosedur audit yang efektif, konsultasi dan edukasi, yang terakhir pelaporan hasil audit. Yang pertama ini identifikasi resiko teknologi informasi. Sebagai penilai risiko utama, seorang audit teknologi informasi bertanggung jawab untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi aktivitas, ketersediaan, dan kerahasiaan informasi dalam suatu organisasi. Dalam konteks ini, auditor perlu memahami lingkungan teknologi informasi dan melakukan evaluasi dampaknya terhadap tujuan bisnis. Peran auditor dalam identifikasi potensi risiko,
adalah sebagai yang pertama, mengidentifikasi risiko, melakukan analisis, mengembangkan strategi penanganan risiko, memonitor risiko, dan menjaga etika. Kami akan menjelaskan sedikit mengenai peran yang ini. Yang pertama, mengidentifikasi risiko. Jadi seorang audit itu harus mampu melihat apa risiko yang bakal dihadapi auditor tersebut atau perusahaan yang sedang diaudit. Yang kedua, analisis risiko. Jadi seorang auditor itu juga mampu melakukan analisis terhadap risiko yang telah ada atau mungkin risiko yang bakal datang setelah melakukan audit atau sebelum melakukan. Yang ketiga, mengembangkan strategi penanganan risiko. Nah, setelah melakukan identifikasi dan analisis, seorang auditor itu harus mampu juga memecahkan masalah atau mengembangkan strategi bagaimana risiko tersebut itu harus dihadapi oleh sebuah perusahaan yang diauditnya. Yang keempat, memonitor risiko. Pastinya setelah dilakukan penanganan, seorang auditor itu harus melakukan controlling terhadap penanganan risiko tersebut, apakah penanganannya secara maksimal atau kemungkinan menimbulkan risiko baru. Yang terakhir itu menjaga etika. Jadi menjaga etika ini lebih ke auditor harus mampu mematuhi segala aturan yang perusahaan yang mana yang sedang dilakukan auditnya. Next. Dan yang kedua ini adalah penilaian keamanan sistem. Jadi peran utama seorang auditor dalam audit operasi juga menjamin keamanan sistem informasi organisasi. Tugas ini mencakup rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem informasi yang diberikan oleh organisasi terlindungi dengan baik dari berbagai ancaman keamanan yang berkembang. Nah, untuk perincian dari peran auditor di penilaian keamanan sistem ini, yang pertama, pengujian penetrasi, yang kedua, evaluasi kebijakan keamanan, yang ketiga, penerapan kontrol akses yang memadai, yang keempat, identifikasi cara keamanan dan rekomendasi perbaikan, nah yang kelima, perlindungan dari ancaman keamanan yang diambil mirip dengan resiko tadi. Jadi pengujian penetrasi. Pengujian penetrasi ini dilakukan seorang auditor untuk mendapatkan celah keamanan dari sistem perusahaan tersebut. Jadi sistem perusahaan TI atau sistem teknologi informasi perusahaan itu akan dicari celahnya dengan pengujian penetrasi. Kemudian setelah mendapatkan celah itu akan dilakukan evaluasi keamanannya. Jadi setelah dilakukan pengujian, evaluasi ini bertujuan untuk bisa saja sebagai perbaikan atau pengembangan sistem keamanan yang lebih lanjut. Yang ketiga itu penerapan kontrol akses yang memadai. Jadi tidak hanya pada evaluasi saja, tapi juga dalam penerapan kontrol akses yang memadai, seperti contohnya menetapkan akses atau portal bagi user dalam perusahaan tersebut. Itu bisa digunakan untuk menerapkan kontrol akses yang memadai. Yang keempat, identifikasi celah keamanan dan rekomendasi perbaikan. Ini hampir mirip dengan poin pertama tadi. Jadi identifikasi celah keamanan dan rekomendasi perbaikan. Di sini si auditor itu juga tidak hanya mengidentifikasi atau mencari celah dari sistem keamanan perusahaan, tapi juga mampu memberikan rekomendasi apa yang harus diperbaiki dari sistem tersebut. Kelima, perlindungan dari ancaman keamanan yang berkembang. Jadi ancaman keamanan pastinya ketika perusahaan telah melakukan perbaikan atau penyempurnaan, pasti dari risiko keamanan itu juga bertambah teknologinya. Jadi mereka pasti akan menggunakan bermacam teknologi yang lebih canggih untuk melakukan penyerangan terhadap keamanan teknologi informasi di perusahaan. Jadi tugas saya auditor di sini itu memberikan juga rekomendasi perlindungan seperti apa untuk kedepannya agar perusahaan yang diaudit mampu terhindar dari serangan keamanan. Lanjut. Nah, yang ketiga ini verifikasi kepatuhan regulasi. Dalam tugas verifikasi kepatuhan regulasi, seorang auditor teknologi informasi harus melibatkan diri secara mendalam untuk memastikan bahwa organisasi beroperasi sesuai dengan kerangka kerja hukum dan regulasi yang berlaku.
Kata regulasi, terutama terkait dengan privasi dan keamanan informasi, mendorong auditor untuk memainkan peran sentral dalam mitigasi risiko dan menjaga ketaatan. Untuk aspek peran auditor TI dalam verifikasi keputusan regulasi, yang pertama itu pemahaman mendalam tentang regulasi, yang kedua penilaian implementasi kebijakan keamanan dan privasi data, yang terakhir kesesuaian dengan standar industri. Jadi pemahaman mendalam tentang regulasi itu sangat penting bagi seorang auditor TI, yang mana ini nantinya berkaitan dengan undang-undang yang berlaku pada suatu pemerintah atau negara. Jadi memahami mengenai perundangan atau aturan di suatu wilayah tertentu itu juga merupakan tugas atau klasifikasi merupakan salah satu tugas penting bagi seorang auditor agar bisa melakukan kepatuhan terhadap regulasi. Yang kedua, penilaian implementasi kebijakan keamanan dan privasi data. Nah, ini auditor itu juga harus kritis dalam penilaian regulasi atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah wilayah tersebut. Jadi harus memberikan nilai yang mana kiranya kebijakan dari wilayah atau pemerintahan di daerah perusahaan yang diaudit itu bisa dilakukan semacam perkembangan keamanannya atau kebijakan keamanannya. Terus yang ketiga ini kesesuaian dengan standar industri. Nah, yang pastinya seorang auditor TI itu harus memahami atau mengetahui secara luas bagaimana industri yang sedang diauditnya ini berkembang. Jadi kesesuaian ini nantinya berhubungan dengan kemajuan pada perusahaan yang sedang auditor teknologi informasi ini melaksanakan audit. Jadi ini misalnya Baik, untuk selanjutnya ada pengembangan prosedur audit yang efektif. Jadi seorang auditor TI memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan prosedur audit yang efektif dan relevan. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam tentang SI yang diaudit, menilai efektivitas kontrol internal, dan memastikan bahwa audit dilakukan dengan metodologi yang sesuai dengan standar audit internasional. Jadi seorang auditor harus memiliki keahlian dalam sistem informasi, infrastruktur, dan aplikasi teknologi informasi, serta dapat berkomunikasi dengan baik untuk mendokumentasikan dan menyajikan data secara efektif. Dengan mengembangkan prosedur audit yang efektif, maka seorang auditor dapat membantu organisasi mengelola risiko secara efektif dan memastikan bahwa sistem informasi mereka aman dan mematuhi persyaratan atau regulasi yang berlaku. Untuk selanjutnya ada tahap konsultasi dan edukasi. Jadi peran seorang auditor dalam konsultasi dan edukasi membawa dampak signifikan dalam membantu organisasi untuk mengoptimalkan keamanan dan efektivitas TI. Auditor tidak hanya bertugas mengevaluasi keadaan saja, tetapi juga berperan sebagai mitra yang memberikan wawasan dan solusi yang dapat meningkatkan kinerja dan kesadaran risiko di seluruh organisasi atau perusahaan. Jadi tadi dibagi dua, peran sebagai konsultasi. Jadi sebagai konsultan internal, seorang auditor dapat memberikan rekomendasi dan saran konkret yang mendorong perbaikan pada berbagai aspek perusahaan atau organisasi. Hal ini mencakup yang pertama itu perbaikan keamanan sistem. Jadi auditor dapat memberikan saran atau langkah-langkah perbaikan keamanan yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang teridentifikasi selama audit berjalan. Itu termasuk rekomendasi untuk meningkatkan kontrol akses tadi, memperbarui perangkat lunak, atau menguatkan kebijakan keamanan. Lalu yang kedua ada efisiensi proses. Jadi dalam tahap ini auditor dapat memberikan wawasan tentang peningkatan efisiensi proses operasional yang melibatkan teknologi informasi. Ini juga bisa mencakup saran terkait optimalisasi alur kerja, otomatisasi tugas-tugas rutin, atau penerapan
teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas pada perusahaan. Lalu yang terakhir ada implementasi teknologi terbaru. Jadi dengan pemahaman yang mendalam, seorang auditor harus mengetahui teknologi-teknologi baru yang dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Lalu yang kedua yaitu edukasi. Jadi pentingnya pemahaman dan kesadaran akan risiko TI tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, auditor berperan dalam mendidik pengguna teknologi informasi di seluruh perusahaan atau organisasi. Langkah-langkahnya yang pertama, pelatihan keamanan informasi. Jadi auditor dapat menyelenggarakan sesi pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang praktik keamanan informasi yang baik. Lalu yang kedua, kesadaran terhadap risiko. Jadi auditor dapat mengorganisir kampanye keadaan risiko untuk memberikan informasi kepada karyawan tentang jenis risiko yang mungkin mereka hadapi dalam penggunaan TI. Lalu yang terakhir, pedoman pengguna teknologi. Auditor dapat berkontribusi dalam menyusun pedoman penggunaan teknologi yang jelas dan mudah dimengerti. Dokumen ini memberikan panduan kepada pengguna tentang praktik yang aman dan mengurangi risiko terhadap penggunaan teknologi informasi. Lalu yang terakhir adalah pelaporan hasil audit. Jadi ini tahap terakhir mungkin peran seorang sebagai auditor. Seorang auditor harus dapat menyusun laporan audit yang jelas dan komprehensif yang mencakup temuan audit, rekomendasi yang konkret dan terukur untuk meningkatkan keamanan dan efektivitas pada suatu sistem informasi. Laporan ini bukan hanya sebagai dokumentasi temuan audit semata, tetapi juga sebagai alat strategis yang memberikan wawasan dan arahan konkret untuk meningkatkan keamanan dan efektivitas sistem informasi suatu organisasi. Lalu ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam menyusun laporan audit. Yang pertama itu ada laporan audit yang harus komprehensif. Jadi laporan audit ini harus mencakup berbagai aspek seperti temuan audit, rekomendasinya bagaimana, dan analisis konkret yang terukur. Lalu yang kedua, sifat pekerjaan audit. Laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, seperti audit harus dipimpin oleh seorang yang memiliki gelar akuntan atau sertifikasi CPA. Lalu yang ketiga, pengujian dan verifikasi. Jadi auditor harus melakukan pengujian penyelidikan dan prosedur verifikasi lainnya atas transaksi akuntansi seperti memeriksa, membandingkan, lalu mengkaji ulang, meneliti voucher yang mendukung transaksi, dan memeriksa korespondensi, buku, risalah, pemegang saham, direktur, dan lain-lain. Lalu yang keempat, keterangan dan keahlian. Laporan audit harus mencakup keterangan dan keahlian auditor dalam mengevaluasi sistem akuntansi dan pengendalian intern. Lalu yang kelima, ketabekan dan tanda bantuan. Jadi dalam menulis laporan audit harus menggunakan ketabekan dan tanda bantuan seperti tanda petik dan tanda kutip untuk memberikan informasi mengenai temuan audit dan dapat merekomendasikan hasil yang konkret. Sebagai penutup, ada kesimpulan. Jadi secara keseluruhan, peran seorang auditor dalam audit TI membentuk fondasi yang kritis untuk keberhasilan dan keberlanjutan operasi perusahaan organisasi dalam era digital ini. Jadi auditor TI bukan hanya penilai independen yang mengidentifikasi celah keamanan dan kelemahan sistem, tetapi juga sebagai konsultan yang dapat memberikan solusi konkret untuk perbaikan dalam efektivitas perusahaan. Lalu, dalam eksplorasi sistem informasi, mereka tidak hanya menilai kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan, tetapi juga membimbing organisasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kesiapan menghadapi ancaman teknologi di masa akan mendatang. Dengan menyusun laporan audit yang komprehensif, auditor membawa transparansi dan keterbukaan, memberikan pemahaman yang jelas tentang keadaan keamanan dan efektivitas TI. Lebih dari sekedar penilai, auditor juga menjadi agen perubahan yang mendorong inovasi dan penerapan teknologi-teknologi yang terbaru. Dengan berperan sebagai pendidik, mereka membentuk kesadaran dan pemahaman anggota organisasi terhadap risiko dan praktik keamanan informasi. Dengan demikian, peran dan
Peran seorang auditor TI tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga berfungsi sebagai mitra yang strategis dalam berkontribusi pada pertumbuhan dan ketahanan organisasi di era digital yang terus berkembang ini. Mungkin itu saja dari kelompok kami tentang peran seorang auditor dalam audit TI. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.